Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk materi manajemen keuangan. Kita akan bahas mengenai konsep dasar risk and return. Materi ini sudah saya sampaikan di minggu kemarin. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang berkaitan dengan tingkat pengembalian atau return dan risiko. Nah, return sendiri itu adalah tingkat pengembalian imbal hasil yang diharapkan atau diperoleh di masa yang akan datang, atau lebih dikenal sebagai tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return. Nah, sementara risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Nah, risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dengan menggunakan standar deviasi atau deviasi standar, atau lebih dikenal dalam ilmu stratifikasi sebagai simpangan baku. Nah, konsep dasarnya bahwa investor itu menyukai return dan tidak menyukai risiko. Nah, ini ada hubungan antara risiko dengan return. High return, high risk, low return, low risk. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang kita harapkan, maka risiko juga akan tinggi dan sebaliknya. Kalau kita menginginkan risiko yang rendah, berarti tingkat pengembalian juga akan rendah. Ini tadi, kemudian risiko aset ini ada dua, ada aset yang berdiri sendiri atau uang basis, kemudian ada risiko portofolio. Nah, risiko aset yang berdiri sendiri, kemudian ada yang portofolio yang berdiri sendiri. Risiko yang harus ditanggung jika investasi hanya pada satu aset saja. Sementara kalau portofolio yang ini yang berdiri sendiri harus kas aset dihitung secara terpisah, sementara yang portofolio ditanggung dari beberapa jumlah investasi atau jumlah aset dan arus kas dari jumlah aset digabungkan. Nah, risiko sistematis itu adalah risiko pasar atau risiko umum atau dikenal dengan market risk. Ini terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan mempengaruhi return seluruh saham yang ada di pasar. Kemudian return yang tidak sistematis atau risiko spesifik, ini risiko yang bisa didiversifikasi atau lebih dikenal diversifiable risk. Ini terkait perubahan kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi risiko disebabkan oleh kejadian-kejadian random seperti ada mogok kerja, sukses atau gagalnya marketing program, ya, efeknya terhadap portofolio dapat dihilangkan dengan menggunakan diversifikasi. Nah, sebenarnya bukan dapat dihilangkan, tapi dapat diminimalkan dengan menggunakan konsep diversifikasi. Nah, sementara market risk ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan, seperti inflasi, naik harga BBM, kemudian ada perang, resesi, konflik politik. Mungkin sekarang misalkan bagaimana kasus pandemi COVID ini berdampak kepada hampir seluruh sektor industri di perusahaan. Nah, itu masuknya dalam market risk. Nah, risiko aset tunggal dan risiko tunggal. Nah, return aset tunggal itu dapat return investasi dari dua komponen, ada yield, kemudian ada capital gain atau capital loss. Yield ini adalah mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Ya. Misalkan kalau kita nabung, pembayaran secara periodik yang kita dapatkan bunga, kan? Nah, itu yieldnya. Nah, kalau kita investasi di saham yang secara periodik apa? Secara periodik yang kita dapat dari investasi saham itu adalah dividen. Maka dividen itu masuk dalam bentuk yield. Nah, yang berikutnya adalah capital gain atau
yaitu komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga. Ya, kenaikan berarti gain, penurunan berarti loss dari suatu harga, dari surat berharga, bisa saham maupun surat utang. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut, bahwa return sama dengan capital gain dikali dengan, atau capital loss ditambah dengan yield. Sementara capital gain atau capital loss itu rumusnya PT dikurang PT min 1 dibagi dengan PT min 1. Ini harga pada saat kita, harga saat ini, harga sekarang dikurangi dengan nilai investasi. Misalkan waktu saat kita beli saham harganya 1.000, sementara harga sekarangnya itu adalah 500, ya maka harga sekarangnya itu adalah 1.500, berarti ada selisih 500. Nah, 500 itu adalah capital gain. Tapi kalau kebalikan, misalnya kita beli harganya 1.000 tapi harga sekarang 500, kan kita akan mengalami loss sebanyak 500. Nah, pengukuran risiko tunggal itu ada 3 cara. Yang pertama ada expected return atau return yang diharapkan. Yang kedua menggunakan standar deviasi. Yang ketiga adalah koefisien variasi. Nah, return yang diharapkan ini pasti udah untuk mencari return. Deviasi standar itu sebenarnya untuk mencari risikonya dari suatu investasi. Nah, koefisien variasi ini hanya kita untuk pengambilan keputusan saja digunakan. Ya, jika returnnya sama, berbeda, returnnya berbeda, deviasi standarnya berbeda, kita bingung investasi mana yang akan kita pilih, maka digunakan koefisien variasi. Nah, return yang diharapkan itu rumusnya adalah R sama dengan sigma RI dikali PI. RI adalah return atau aktual returnnya, kemudian PI-nya adalah probabilitas, dan rumus yang di sebelah kanan ini adalah rumus jika, ya, rumus ini jika tidak ada probabilitasnya. Jadi rumus ini digunakan jika tidak ada probabilitasnya. Jadi jika tidak ada probabilitas, maka rumus yang digunakan adalah rumus ini. Kalau ada probabilitas ya rumusnya. Kemudian yang berikutnya distribusi probabilitas. Suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitasnya terjadi. Semakin rapat distribusi probabilitas, maka semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, maka semakin kecil resiko suatu aset yang kita bisa tandai. Semakin rapat probabilitasnya, maka semakin kecil resiko suatu aset. Misalkan di sini ada contoh. Permintaan akan produk dalam untuk perusahaan ini ada 3 kondisi, ada kuat, ada normal, dan ada lemah. Dengan masing-masing probabilitas yang terjadi, ya, itu kondisi kuatnya 0,3, normal 0,4, dan lemah adalah 0,3. Perusahaan untuk marketing produk kuat itu returnnya adalah 100%, kemudian normalnya 15%, kondisi lemahnya adalah minus 70%, atau mengalami kerugian. Sementara untuk US Water, kondisi kuatnya 20%, kondisi normalnya 15%, dan kondisi lemahnya 10%. Nah, dengan menggunakan data marketing produk, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dari marketing produknya. Ya, yaitu R, tadi rumusnya adalah R sama dengan sigma probabilitas dikali dengan RI, PI dikali dengan RI.
Yang namanya sigma kan hasil perjumlahan. Tadi kondisinya ada 3, sehingga di sini juga 3. PI dikali RI atau P1 dikali R1 ditambah P2 kali R2 ditambah P3 kali R3. P1 itu adalah probabilitas kondisi kuat itu 0,3. R1-nya itu return pada saat kondisi kuat itu ada 100%. Ditambah dengan P2 probabilitas kondisi 2 itu 0,4. Kemudian returnnya adalah 15 dan probabilitas kondisi yang lemah itu 0,3 minus 70. Sehingga didapat hasilnya adalah 15%. Sekarang untuk bias water dapat juga sama, yaitu 15%. Jadi berdasarkan ekspektasi kedua investasi ini, kedua perusahaan ini memberikan return yang sama, memberikan expected return yang sama, memberikan tingkat kembalian diharapkan yang sama, itu sama-sama menjadi 15%. Nah, kalau kita dihadapkan oleh dua pilihan investasi seperti ini, mana yang kita pilih? Ya, tentu kita akan bingung. Maka kita harus ke langkah berikutnya, yaitu dengan menggunakan standar deviasi. Kita lihat resikonya yang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Menggunakan standar deviasi. Nah, untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas digunakan dengan standar deviasi. Standar deviasi itu sebenarnya akar dari varians, ya, atau akar dari sigma n sama dengan 1 RI dikurang R dikuadratkan dikali P. Nah, ini jika ada probabilitas. Kalau tidak memiliki probabilitas, ini saya sini, jika tidak ada probabilitas, maka rumusnya standar deviasi sama dengan akar sigma, ini untuk N, ini untuk I sama dengan 1. Nah, di sini adalah RI, nanti dibagi dengan N. Nah, ini rumus jika tidak ada probabilitas. Contohnya misalkan tadi dari tiga kondisi baik margin product maupun US water, kita menggunakan margin product dulu. Sini ada margin product. Probabilitasnya 0,3 di kondisi kuat, kondisi sedang, di kondisi lemah, dengan returnnya 100%, 15-70%. Kita menggunakan tabel untuk memudahkan. Mau menggunakan rumus langsung silahkan. Mau bantuan tabel juga silahkan. Rumusnya sama. Tabel ini berdasarkan tadi rumus yang tadi. Rumus yang tadi itu rumusnya adalah standar deviasi sama dengan akar sigma ini untuk N, kemudian untuk I sama dengan 1. Di sini RI dikurangi dengan R dikuadratkan dikali dengan probabilitas. Nah, R dikurangi RI ini masuknya ke sini. Kemudian probabilitasnya masuk di sini. Ya, maaf. Jadi yang ini gabung ke sini menjadi sini. Ya. RI dikurangi R. RI-nya berapa? Tadi RI-nya 100%. R-nya adalah expected return. Expected return-nya 15%. Expected return 15%. Kemudian dikuadratkan. Jadi ini nanti didapatnya 0,7225. Kemudian yang kedua,
15% dikurangi 15%, 0 dikuadratkan tetap hasilnya 0. Yang ketiga, min 70% dikurangi 15%, itu menjadi 85%. Dikuadratkan hasilnya 0,7225. Bilangan apapun mau negatif mau positif, kalau dikuadratkan ada hasilnya positif. Nah, kemudian dikalikan nilai ini dikalikan dengan probabilitas, dikalikan dengan hasilnya adalah 0,2167, kemudian dikali 0 hasilnya 0, 2167. Kemudian dapat 0,433. Nah, 0,433 ini adalah baru mendapatkan variasinya, bukan standar deviasi. Nah, dari hasil ini, kemudian ini ya, hasilnya yang ini didapat dari standar deviasi sama dengan akar dari 4,335. Ya, maka hasilnya 0,6584 atau sekitar 65,84%. Nah, itu untuk margin produk. Bagaimana dengan US water? Ini sama hasilnya. Didapat nilainya 38,73%. Nah, kita udah bisa membedakan. Ya, tadi dari segi expected return, tingkat pengembalian yang diharapkan, baik itu margin produk maupun US water memberikan nilai yang diharapkan atau return sama 15%. Tetapi resikonya ternyata berbeda. Margin produk memberikan nilainya tadi didapat 60,85%. Sementara untuk US water 38,73%. Jadi berarti US water ini memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan yang produk margin produk tadi, sehingga investasi yang akan berdasarkan dengan risiko itu adalah investasi pada US water, karena tingkat kembaliannya sama, tapi risikonya jauh lebih kecil dibandingkan dengan margin produk. Nah, kemudian yang berikutnya adalah koefisien variasi. Koefisien jika dua investasi memiliki ekspektasi pengembalian yang sama dengan standar deviasi, kebanyakan investor akan memilih standar deviasi yang lebih rendah, sehingga risikonya lebih kecil. Tadi contohnya yang produk. Kemudian jika dua investasi memiliki risiko yang sama dengan ekspektasi pengembalian, expected return yang berbeda, maka kita harus memilih ekspektasi yang tinggi. Tetapi jika dua investasi itu memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi, tetapi di satu sisi juga standar deviasi yang lebih rendah, maka kita bisa menggunakan rumus koefisien variasi. Rumusnya adalah CV atau standar deviasi dibagi dengan return. Tadi untuk margin produk, return yang diharapkannya sama 15%, deviasi standarnya 65,84%, kemudian US waternya 38,73%. Maka untuk margin produk didapat koefisien variasinya adalah 4,39, yaitu dari return yang diharapkan dibagi dengan standar deviasi. Dari return yang diharapkan dari standar deviasi 65,85 dibagi dengan 15, didapat hasilnya adalah ini sama dengan didapat hasilnya 4,39, sementara US water 2,58. Dari sini jelas bahwa 4,39 itu lebih besar dari 2,58, sehingga margin produk lebih berisiko daripada US. Nah, contoh yang berikutnya, apabila ada dua proyek A dan B
Yang pertama ini returnnya 60%, deviasi standar 15%, yang B 10% dengan deviasi standar 3%. Dari kalau dilihat ini returnnya tinggi, tapi deviasi standar juga tinggi. Yang B risikonya kecil tapi returnnya nggak sebesar yang A. Nah, kedua pilihan ini kan akan membingungkan, sehingga kita bisa menentukan menggunakan koefisien variasi yang ini. Yaitu rumusnya tadi koefisien variasi atau ini ya, rumusnya KV sama dengan standar deviasi dibagi dengan R. Ya, standar deviasinya 15 dibagi dengan 60 didapat adalah 0,25 dan ini dapat 0,3. 0,3 jauh lebih besar dari 0,25 sehingga proyek B itu lebih beresiko dibandingkan dengan proyek A. Oke. Yang berikutnya kita ke investasi portofolio dan risiko portofolio. Konsep portofolio itu lebih dikenal dengan istilah jangan menyimpan telur dengan satu keranjang. Makanya ini gambarnya adalah telur. Tapi simpanlah telur dari beberapa keranjang. Kalau telur itu hanya disimpan di satu keranjang, keranjang itu jatuh, pecah semua telur. Telur itu adalah uang yang kita investasikan, keranjang adalah jenis investasi perusahaan yang kita investasikan. Kalau hanya satu perusahaan tersebut rugi, ya rugi kita. Tetapi kalau kita menyimpan investasi itu di beberapa perusahaan, ya, ketika perusahaan A mengalami kerugian, maka masih ada di perusahaan yang B. Tapi dengan catatan, kalau bisa sih dalam bentuk yang sektor yang berbeda. Kalau kaitannya dengan saham. Kenapa? Karena biasanya kalau masih sektor yang sama, yang ini terpukul, sektor perusahaan-perusahaan lain dalam sektor yang sama juga itu terpukul. Nah, tujuan dari portofolio sendiri sebenarnya bukan menghilangkan risiko, tapi untuk meminimumkan risiko. Aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibandingkan jika aset itu hanya dipegang tunggal. Jadi kalau pegang tunggal misalkan tadi margin produk returnnya 15%, tapi risikonya kan 65,84%. Itu kan tinggi sekali. Tetapi dari kacamata investor yang penting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang dia miliki. Bukan dari masing-masing asetnya, tetapi ya portofolio secara keseluruhan. Jadi kalau kita misalkan investasi di 3 perusahaan, kita tidak menilai keuntungan dari perusahaan A sekian, keuntungan dari perusahaan C sekian, tidak. Kacamata investor itu totalnya itu berapa keuntungannya dan risikonya berapa. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal akan mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berada. Nah, return yang diharapkan dari suatu portofolio ini menggunakan rata-rata tertimbang. Maka rumusnya R, ini pakai topi ya. Ada yang rumusnya juga pakai RP, return portofolio. Adalah penjumlahan dari bobot saham I dikali dengan return saham I. Kalau sigma itu keluarkan ya rumusnya ya W1 dikali R1 ditambah W2 kali R2 ditambah W3 kali R3 ditambah seterusnya sampai dengan WN dikali dengan RN. Maka misalkan kita membentuk portofolio senilai 100 US dollar dengan menginvestasikan 25 US dollar untuk setiap saham. Berarti diinvestasikan sama, misalkan ada 4 investasi. Jadi berarti nilai investasinya sama 25.000 semua. Ya. Perusahaan itu adalah Microsoft, General Electric, Pfizer, Coca-Cola, dengan masing-masing ekspektasi 12%, 11,5%, 10%, 9,5%. Nilainya sama 25. Jadi kalau dibobotkan ya Microsoft itu 25.000 bagi 100 dan total investasi yang menjadi 25%. Jadi kalau kita bobotkan ini tinggal dibagi 100.000 sama dengan 0,25. Yang lainnya juga sama.
Kalau dia menggunakan rumusnya, bobotnya 0,25 semua. Semuanya bobot 0,25, 0,25 didapat dari 20.000 dibagi dengan total investasi. 0,25 dikali 12% ditambah 0,25 kali 11,5% ditambah 0,25 kali 10% ditambah 0,25 dikali 9,5% didapat ya, didapat 10,75%. Itu resiko return dari portofolio. Kemudian resiko portofolio ini rumusnya. Yang ini adalah rumus dari varian. Baru yang ini adalah standar deviasi atau risiko. Ini akar dari bobot saham I dikuadratkan dikali dengan standar deviasi saham I dikuadratkan ditambah bobot saham J dikuadratkan dikali standar deviasi saham J dikuadratkan ditambah 2 kemudian dikali bobot saham I dikali bobot saham J dikali dengan rho IJ. Rho IJ ini adalah korelasi antara saham I dengan saham J dikali dengan standar deviasi saham I dikali dengan standar deviasi saham J. Kemudian untuk mencari rho-nya itu rumusnya adalah dari kovarian dibagi dengan standar deviasi saham A, standar deviasi saham B. Kovarian ya, dengan menggunakan rumus yang korelasi maka kovarian akan didapat standar rho dikali dengan standar deviasi A dikali dengan standar deviasi B, atau kovarian itu didapat dari probabilitas dikali dengan RA ya, return saham A dikurangi dengan expected return saham B dikali dengan RB dikurangi expected return saham B. Nah, dalam konteks manajemen portofolio, maka covariance menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama. Ini contohnya misalkan rho. Ya. Koefisien korelasi antara saham I dengan saham J jika nilainya lebih positif 1, bukan lebih, positif 1, maka akan memberikan positif sempurna. Jika yang satu memberikan nilai negatif sempurna yang 0, dia tidak akan memberikan, tidak ada korelasi, tidak ada hubungan hasilnya. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna, tidak satu, ya, positif 1, tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Yang akan memberikan manfaat pengurangan risiko itu jika nilainya ini. Jika nilainya negatif. Yang kita kejar ini. Yang mendekati min 1 semakin banyak, semakin besar negatifnya, maka risiko akan semakin kecil. Sehingga tadi kan rumusnya yang ini adalah rumus dari kovarian. Kovarian itu adalah rho AB dikali dengan standar deviasi A dikali dengan standar deviasi B. Nah, ini rumus kovarian, sehingga rumusnya bisa diturunkan menjadi ini. Bobot saham A dikuadratkan dikali standar deviasi saham A dikuadratkan ditambah bobot saham B dikuadratkan dikali standar deviasi saham B dikuadratkan ditambah 2 dikali bobot saham A dikali bobot saham B ditambah dengan kovarian antara saham A dan saham B. Contoh misalkan portofolio yang terdiri antara saham A dan saham B masing-masing menawarkan return sebesar 10% dan 25%. Serta memiliki standar deviasi masing-masing 30% dan 60%. 30% dan 60% dengan return 10% dan 25%. Ini 10% untuk A, ini untuk B, ini untuk A, untuk B. Alokasi dana investor pada kedua aset tersebut masing-masing 50%. Maka risiko portofolionya atau kita
Ada dua return portofolio. Return portofolionya itu adalah 0,5 dikali 10%. Ingat bahwa rumus ini ya, R tadi atau R topi tadi sama dengan sigma RI R dikali dengan W atau W dikali dengan, jadi bobotnya sama 50%, 50% 0,5 dikali dengan 10 ini return sama, kemudian 0,5 bobot saham B dikali dengan return saham B, hasilnya adalah 17,5%. Kemudian covariance itu tadi rumusnya adalah RA dikurangi RA return sama dikali dengan RB dikurangi ERB expected return. Expected return-nya sama portofolio 17,5, ini juga sama 17,5. Di sini return adalah sama 10% dikurangi 17,5 dikali 25 untuk return saham B dikurangi 17,5 untuk saham B, sehingga hasilnya adalah minus 0,0. Nah, ini untuk variannya. Nah, ini adalah rumus dari varians. Kita cari variansnya dulu. 0,5 dikuadratkan ini adalah bobot saham A dikuadratkan dikali standar deviasi saham A dikuadratkan ditambah bobot saham B dikuadratkan dikali standar deviasi saham B dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali standar deviasi saham bobot saham A dikali bobot saham B dikali dengan kovarian. Jadi kita harus pakai rumus yang ada kovarian, didapat adalah 0,11175. Standar deviasinya adalah akar dari kovarians. Didapat 0,3343 atau 33,43%. Berarti dari returnnya kita mendapatkan 17,5%. Ada di antara rentang 10 dengan yang 25% ini. Karena kan yang paling 3 adalah 25%, paling kecil yang saham B itu 10%. Tetapi resikonya bisa diminimalkan, tidak menggunakan resiko yang maksimal sampai 60%. Resikonya hanya 33,43%. Nah, itu jika menggunakan kalkulasi bobot dari masing-masing investasinya sama. Kalau bobotnya masing-masing dari investasi yang berbeda, mungkin hasilnya akan berbeda pula. Kemudian market dan diversifikasi risiko. Nah, dalam suatu kondisi-kondisi tertentu, mengkombinasikan sekuritas dalam portofolio untuk mengurangi risiko, tapi tidak menghilangkan risiko. Kata kuncinya, mengurangi risiko, tapi tidak menghilangkan risiko. Apa yang terjadi apabila kita memasukkan lebih dari 2 saham di portofolio? Ini ada risiko yang bisa jadi dari titik-titik ini ke bawah itu adalah risiko pasar. Jadi risiko sistemik, risiko yang sudah tidak bisa diminimalkan. Nah, sementara dari titik-titik ini ke atas, ini adalah risiko non-sistemik atau reversible risiko yang bisa didiversifikasi. Ke atas ini adalah standar deviasi standar portofolio risikonya, sementara yang ke kanan horizontal itu adalah jumlah sekuritas dalam portofolio. Semakin banyak jumlah sekuritas dalam portofolionya, atau semakin banyak portofolio yang digunakannya, maka risiko portofolionya akan semakin kecil dan semakin berhimpitan dengan market risk, dengan risiko sistemik, risiko yang tidak bisa dihindari. Kemudian berikutnya ada capital asset pricing model. CAPM ya, merupakan model untuk menentukan harga suatu aset.
CAPM ini diperkenalkan oleh Traynor, Nansep, dan Gardner yang merupakan pengembangan dari teorinya yang dikemukakan oleh Markowitz. CAPM resiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusi resiko saham tersebut. Kemudian nanti akan ada istilahnya nanti beta, koefisien beta, ya, resiko beta, koefisien saham I, saham B. Ya. Koefisien beta adalah jumlah resiko dari suatu saham yang dikontribusikan untuk portofolio pasar. Saham dengan deviasi standar tinggi akan mempunyai beta yang tinggi. Oleh karena itu, saham dengan stand uang tinggi, ya, yang individualnya tinggi, akan mengkontribusikan banyak resiko di portofolio. Beta adalah mengukur volatilitas suatu saham relatif dengan saham rata-rata. Nah, untuk mencari beta sendiri, sebenarnya beta itu bisa menggunakan secara statistik, yaitu menggunakan persamaan regresi linear. Regresi linear sederhana rumusnya ya sama dengan A ditambah B X. A-nya ini adalah sebagai konstanta, B-nya ini adalah koefisien korelasi, atau lebih dikenal nanti inilah beta. Untuk mencari beta dengan menggunakan persamaan regresi, caranya misalkan kita mencari beta menggunakan SPSS atau menggunakan Microsoft Excel atau apa ya, yang gampang yang mana. Nanti akan ketemu persamaan regresi E sama dengan A ditambah BX. Nilai B-nya ini adalah sebagai betanya. Didapat misalkan rumusnya Y sama dengan 5 ditambah 0,7 X. Nah, 0,7 inilah sebagai betanya. Sebagai betanya B. Ada butuh. Kalau misalkan mencapai dengan persamaan regresi. Jadi security market line hubungan ada rate of return yang diminta dengan resiko pasar sekuritas. Ini return yang diharapkan, kemudian ke sebelah kanannya adalah resiko pasar atau resiko beta. Ini tingkat bunga bebas resiko, ya, KRF. Kemudian ada KM, ya, kemudian ada KM, ini resiko premium. Ya. Ini security market line yang berangkat dari titik tingkat bunga bebas risiko. Ini adalah return dari portofolionya. Rumusnya bahwa return dari portofolio ya, sama dengan return market dikurangi dengan return bebas risiko. Ya, return bebas risiko itu adalah investasi. Misalkan kita investasi di dalam surat utang negara. Nah, surat utang negara itu dikatakan adalah investasi yang bebas risiko. Kenapa dikatakan bebas risiko? Karena surat utang negara dijamin oleh pemerintah yang nyaris memang tidak memiliki risiko. Yang pasti akan dibayar oleh pemerintah. Kecuali memang negaranya yang bubar. Tapi kan sangat jarang sekali negara bubar. Kemudian resiko premium. Ya, atau RPI-nya sama dengan RPM, resiko portofolio dikali dengan beta. Sehingga persamaan security market lainnya, accurate rate of return, tingkat pengembalian yang diharapkan, yang diinginkan dari saham I adalah resiko, ya, return dari bebas resiko, ya, ditambah dengan return dari resiko pasar dikali dengan beta dari saham I. Nah, sehingga didapat R, recurring rate of return, sama dengan RRF, return dari return free, ya, bebas resiko RSP. Kemudian RM ini resiko market, ya. Kemudian RPM ini ada resiko pasar. Nah, ini RM dikurang RF ini akan menjadi resiko premium. Ya.
dikali dengan beta. Ya, semakin besar beta suatu sekuritas, maka semakin besar risiko pasarnya. Dan semakin besar pula return yang diinginkan investor. RF-nya tadi dijelaskan, RPM. Kita contoh misalkan return yang diharapkan dari obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini masuk dalam risk free rate 8%. Return yang diharapkan dari portofolio pasar adalah 12%. Ini risk marketnya 12%. Berapa rate of return yang diharapkan? Unit rate of return pada saham PT MTP, maaf, apabila betanya adalah 1,4. Diketahui tadi resiko return dari bebas resikonya dan 8, return dari pasarnya itu adalah 12% dengan beta 1,4. Dengan menggunakan rumus yang tadi kan R sama dengan R dengan RF ditambah dengan RM ya, dikurangi dengan R, R RF ya, dikali dengan beta. Ini R-nya dari RF-nya 8% ditambah resiko market. Ya, ini adalah 12% dikurangi 8%, ini kan tinggal 4% dikali 1,4, nanti hasilnya adalah 13,6%. Tingkat pengembalian yang diharapkan ya, dengan menggunakan sekuritas market lain itu adalah 13,6%. Baik, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Nanti jangan lupa kerjakan tugasnya dalam menu tugas di dalam Google Classroom. Ya. Semua bentuk pengumpulan tugas hanya ada di Google Classroom, tidak dengan menggunakan media lain. Kalau ada yang ngirim via WhatsApp tapi di Classroom yang nggak ada, saya tidak menjamin bahwa data itu masih ada. Ya, karena mungkin hampir tiap malam saya membersihkan memori ya, HP, maksudlah HP-nya memorinya sudah terbatas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.